warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eva. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Arif Hasan dengan NIM 303274042 dari Prodi D3 Farmasi. Saya Kalisa Masa Ika Tanasi dengan NIM 30327035 dari Prodi D3 Farmasi. Saya Davina Putri Novtasari dengan NIM 30327017 dari D3 Farmasi. Saya Maria Kristiana Supa dengan NIM 303-27037 dari Prodi D3 Farmasi. Saya Nabila Lestari, NIM 303278 dari D3 Farmasi. Saya akan menerangkan latar belakang di era digital dalam kesehatan. Yang pertama, transformasi digital, rekan medis elektronik, telemedis, aplikasi kesehatan. Adopsi teknologi meningkat drastis sejak pandemi COVID-19, menuntut kompetensi baru, literasi digital. Permasalahan, tidak semua tenaga kesehatan memiliki literasi digital memadai. Konsep tidak etis, melanggar privasi pasien, dan yang terakhir, penyebaran informasi kesehatan tidak akurat. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah ada 5 poin. Yang pertama, apa itu literasi digital dan literasi kesehatan digital. Yang kedua, mengapa penting bagi tenaga kesehatan. Yang ketiga, bagaimana tingkat literasi digital tenaga kesehatan di Indonesia. Dan yang keempat, apa tenaga dan upaya peningkatannya. Dan yang terakhir, apa dampaknya terhadap pelayanan kesehatan. Tujuan, menganalisis literasi digital tenaga kesehatan dan upaya peningkatannya. Konsep literasi digital. Literasi digital menurut UNESCO, kemampuan mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital. 2 komponen, yaitu yang pertama digital skill, keterampilan teknis dasar, dan yang kedua digital competence, komunikasi, kolaborasi, keamanan, etika. Di sini saya akan menjelaskan apa sih literasi kesehatan digital itu. Jadi literasi kesehatan digital merupakan kemampuan mencari, memahami, menilai informasi kesehatan dari sumber elektronik dan menerapkannya. Yang berikutnya 7 keterampilan digital health literacy instrument. Yang pertama, operational skill. Ini merupakan keterampilan menggunakan komputer dan browser internet. Yang kedua, information searching. Ini merupakan keterampilan mencari informasi kesehatan dengan strategi yang tepat. Yang ketiga, evaluating reliability. Ini merupakan kemampuan mengevaluasi keandalan informasi kesehatan online. Yang keempat, determining relevance. Ini merupakan kemampuan menentukan relevansi informasi kesehatan. Yang kelima, navigation skill, yaitu keterampilan untuk bernavigasi dan berorientasi pada web kesehatan. Yang keenam, adding content, yaitu merupakan kemampuan menambahkan konten yang dihasilkan sendiri ke aplikasi berbasis web. Dan yang ketujuh, protecting privacy, yaitu merupakan kemampuan melindungi dan menghormati privasi saat menggunakan internet. Yang berikutnya, pentingnya literasi digital terkhususnya bagi tenaga kesehatan. Yang pertama, tuntutan transformasi digital seperti sistem informasi dan telemedicine. Dan yang kedua, sumber informasi kesehatan seperti produksi konten akurat dan etis. Yang ketiga, cegah misinformasi seperti tangkal hoaks kesehatan. Dan yang keempat, tingkatkan kualitas layanan seperti efisiensi dan akurat. Yang kelima, etika profesionalisme seperti menjaga privasi pasien dan kode etik digital. Dan yang keenam, adaptasi inovasi seperti AI, wearable device, dan big data. Yang berikutnya, tingkat literasi digital di Indonesia. Menurut penelitian Destriti et al. Pada tahun 2025 terhadap 387 tenaga kesehatan. Yang pertama, literasi digital. Ini menunjukkan bahwa terdapat 70% responden berada pada tingkat moderat
Diikuti 19% responden berada pada tingkat tinggi dan 11% responden berada pada tingkat rendah. Dan yang kedua, literasi kesehatan digital. Ini menunjukkan bahwa terdapat 73% responden berada pada tingkat moderat dan diikuti 15% responden pada tingkat tinggi dan 12% responden berada pada tingkat rendah. Selanjutnya ada aktivitas dan faktor demografis. Yang pertama, aktivitas digital. Di sini menunjukkan bahwa 90,7% responden mencari informasi kesehatan. Berikutnya, 87,59% responden mengunggah konten media sosial. Yang terakhir, 35,4% responden mengunggah konten kesehatan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya ada aktivitas dan faktor demografis. Yang pertama, aktivitas digital. Di sini menunjukkan bahwa 90,7% mencari informasi kesehatan. Selanjutnya, 87,59% responden mengunggah konten media sosial. Yang terakhir, 35,4% responden mengunggah konten kesehatan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi. Dari usia 25 sampai 40 tahun lebih tinggi. Pendidikan D4, S1, dan S2 lebih baik. Internet 92,76% gunakan setiap hari. Selanjutnya ada tantangan peningkatan, ada 8. Yang pertama, kesenjangan digital seperti perbedaan usia, pendidikan, dan akses. Yang kedua, infrastruktur terbatas, terutama di pedesaan. Yang ketiga, pelatihan kurang efektif seperti metode penceramah tradisional. Yang keempat, kompleksitas kompetensi seperti evaluasi info, privasi, dan produksi konten. Yang kelima, kesadaran rendah merasa kemampuan dasar sudah cukup. Yang keenam, etika digital seperti konten tidak etis, pelanggaran privasi. Yang ketujuh, misi informasi seperti hoax, kesehatan tinggi. Yang kedelapan, dukungan institusi kurang seperti program tidak terstruktur. Selanjutnya, dampak literasi digital terhadap pelayanan kesehatan. Yang pertama, kualitas dan efisiensi seperti sistem info optimal kurangi kesalahan. Yang kedua, aksesibilitas seperti telemedicine jangkau daerah terpencil. Yang ketiga, kualitas informasi publik seperti konten akurat tangkal hoax. Yang keempat, profesionalisme seperti privasi pasien, etika digital. Yang kelima, pemberdayaan pasien seperti health literacy self-monitoring. Yang keenam, kolaborasi seperti komunikasi interprofesional. Yang ketujuh, inovasi seperti adopsi AI wearable device. Yang kedelapan, kepuasan pasien seperti respon cepat, akses mudah. Yang kesembilan, kontribusi sustainable development goals seperti kesehatan, pendidikan, dan inovasi. Yang terakhir, penanganan krisis seperti terbukti penting saat COVID-19. Untuk penelitiannya, literasi digital berpengaruh signifikan P kurang dari 0,001, kontribusi 12,8%. Selanjutnya ada upaya peningkatan 3. Pelatihan berkelanjutan. Yang pertama ada dasar, lanjutan, dan khusus etika. Yang kedua, monitoring dan evaluasi berkala. Selanjutnya komunitas praktik. Yang pertama ada sharing pengalaman dan best practice. Yang kedua, peer review konten kesehatan. Selanjutnya regulasi dan kebijakan. Yang pertama, standar kompetensi literasi digital. Yang kedua, kode etik digital atau Undang-Undang Nomor 17 atau sampai 2023. Selanjutnya, kolaborasi multi-stakeholder, pemerintah, institusi, dan organisasi profesi. Selanjutnya, ada upaya peningkatan 1. Yang pertama, pelatihan efektif terbukti. Menurut penelitian Rifai et al. Pada tahun 2024, yaitu yang pertama, tutorial komputer 97,33. Yang kedua, ada ceramah 69,69.
ketiga ada p-value 0,007 atau signifikan. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama ada metode praktik langsung, yang kedua hands-on dengan perangkat, dan yang ketiga tutorial interaktif. Selanjutnya upaya peningkatan 2. Integrasi kurikulum. Yang pertama ada mata kuliah teknologi informasi kesehatan. Yang kedua edukasi etika digital dan keamanan. Pendekatan hibrid dan inklusif. Yang pertama, gabungkan metode tradisional dan digital. Yang kedua, sesuaikan dengan karakteristik peserta. Selanjutnya, infrastruktur digital. Yang pertama, perangkat memadai, internet stabil. Baik, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, literasi digital seperti kompetensi fundamental tenaga kesehatan. Yang kedua, tingkat literasi di Indonesia seperti moderat, kuasai teknis lemah, dan kompetensi kompleks. Yang ketiga, tantangan seperti kesenjangan digital, infrastruktur, pelatihan, dan etika. Yang keempat, pelatihan praktek langsung seperti ceramah, bukti empiris. Yang kelima, upaya seperti pelatihan efektif, integrasi kurikulum, infrastruktur, dan regulasi. Yang keenam, dampak signifikan pada kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, perlu pendekatan holistik dan kolaborasi semua pihak. Yang terakhir, literasi digital seperti etika, teknis, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pesan literasi digital bukan kemampuan teknis, tetapi juga tentang etika, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam memanfaatkan teknologi untuk kesehatan masyarakat. Investasi literasi digital seperti investasi masa depan pelayanan kesehatan berkualitas. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.